Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya Dwi Haryanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 4 Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 1.1 yang sudah saya pelajari, yaitu mengenai kesimpulan dan refleksi diri pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut saya semua murid mendapat perlakuan yang sama, dan dalam pembelajaran selalu mengutamakan aspek kognitif murid, mengutamakan penyampaian materi pelajaran daripada memahami karakteristik murid. Pembelajaran yang saya lakukan lebih dominan dilakukan oleh saya sebagai pendidik. Patokan ketercapaian pembelajaran itu dinilai dari nilai KKM. Pelajaran budi pekerti hanya difokuskan pada pembelajaran pendidikan agama dan pendidikan Pancasila. Hal yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid sehingga murid diberlakukan dengan berbeda sesuai dengan bakat, minat, dan karakteristiknya. Perubahan pemikiran selanjutnya yaitu guru sebagai fasilitator, sehingga proses pembelajaran menjadi student center. Hal berikutnya, saya menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar murid, dan ketercapaian belajar setiap murid itu berbeda-beda. Semua pelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti. Sedangkan hal yang merubah dari perilaku saya setelah mempelajari modul pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, yang pertama mengarahkan murid untuk belajar sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kebutuhan belajarnya. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Proses pembelajaran menjadi student center atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang ketiga, perubahan perilaku pada diri saya, yaitu menuntun murid dalam mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yaitu dengan merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu dengan memperhatikan karakteristik minat dan bakat murid. Kemudian pembelajaran yang aktif atau student center, lalu kolaboratif, yaitu memacu rasa kerjasama murid, variatif, dan kreatif, sehingga pembelajaran tidak membosankan. Yang kedua, saya juga berupaya untuk menjadi guru yang menuntun, bukan menuntut, dengan memperhatikan kodrat anak dan mengutamakan budi pekerti. Dan saya juga berharap dapat menginspirasi lingkungan belajar di sekitar saya. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan pemantik tadi, maka saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya, dan perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan.
Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem Among, memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Kemudian saya melakukan refleksi diri untuk menerapkan konsep merdeka belajar dan berkolaborasi untuk mengembangkan potensi sesuai karakteristik murid demi mewujudkan murid yang senantiasa selamat dan bahagia. Demikian video saya mengenai kesimpulan dan refleksi diri pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.